Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah Malang beserta seluruh pimpinan dan karyawan. Yang saya hormati pula para dokter, pasien, dan perawat yang berada di kamar-kamar, dan keluarga pasien yang dimuliakan oleh Allah. Tamu kita, tim visitasi dari Dinas Kesehatan dan BPJS Kota Malang, selamat datang di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan juga jamaah sholat zuhur di Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Kalau Tuan pergi ke Mataram, jangan lupa membawa garam. Kelihatan dari jawaban salam Bapak Ibu belum makan, karena memang hari Kamis kita puasa. Kita bersyukur di pertengahan bulan Rajab ini di tahun 1446 Hijriah, tidak terasa bulan Ramadan kurang 35 atau 40 hari lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, agar kita diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa di tahun ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia. Berkaitan dengan bulan Rajab sebagai 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran disebut dengan min ashhuril hurum atau arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan itu adalah pertama Muharram, yang kedua adalah Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, dan yang keempat adalah Dzulhijjah. Salah satu larangannya di bulan Rajab itu adalah minal kabair. Apa itu kabair? Dosa-dosa besar. Di bulan yang lain kita sudah dilarang memang untuk berdosa besar, tapi di bulan Rajab lebih ditekankan untuk meninggalkannya. Nah, orang yang meninggalkan larangan-larangan itu membutuhkan kesabaran. Ada 3 kesabaran di dalam Islam. Pertama adalah dalam menghadapi musibah. Musibah itu tidak hanya meninggal dunia, tapi juga sakit, dan juga bisa terjadinya bencana seperti di hutan Hollywood, dan juga dalam bentuk macam-macam musibah itu. Dalam menghadapi musibah dibutuhkan kesabaran. Tapi ada juga 2 sabar yang lain yang mungkin kita perlu juga kita renungkan. Sabar dalam fi imtithalil awamir, dalam melaksanakan perintah. Kalau kita diperintahkan sholat seperti di bulan Rajab ini dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka kita harus sabar di dalam perintah sholat. Jangan sholat itu dipakai untuk mencari barang hilang. Betul? Kalau Bapak Ibu lupa dengan kunci sepeda motor, biasanya terus dipakai sholat. Saya tak sholat dulu lah, siapa tahu nanti ketemu kuncinya. Ternyata betul, begitu takbir Allahu Akbar, baru ingat, loh kunci kumangkan yang di kesak toh.
Padahal sudah dicari-cari kemana-mana, tidak ketemu. Ternyata di sakunya. Ketika Allahu Akbar, nah kan itu pegang tuh kan. Nah ternyata apa yang di saku ini kita kadang tidak ingat. Ya. Atau kalau ibu-ibu sholatnya itu sambil jangan. Timbangannya aku nganggur, tak sholat aja lah. Jadi jangan diingat terus sambil sholat. Karena sholatnya terlalu khusyuk, akhirnya jangannya gosok sampai asar. Baru begitu asar, loh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba asar bisa. Nah, karena sholatnya disambi atau ngejangane disambi sholat. Begitulah mungkin butuh kesabaran, karena itulah maka dalam rukun sholat yang ke-13 di situ disebut dengan tumak ninah. Tumak ninah itu supaya takbirnya betul-betul tegak, rukuknya betul-betul membungkuk, sujudnya betul-betul menempel, dan duduknya betul-betul tenang. Kalau orang tuh cepet-cepet sholatnya, berarti dia tidak sabar di dalam sholat. Termasuk yang ketiga adalah sabar fi ijtina bin nawahi, dalam menjauhi larangan. Dulu ketika orang-orang jahiliyah masih punya kebiasaan untuk minum minuman khamr yang memabukkan, sampai masuk Islam pun itu belum bisa meninggalkan 100%. Akhirnya mabuklah pada kondisi sholat. Lalu turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu. Salah satunya adalah la taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kalian itu dekat-dekat dengan perintah sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Karena kalau kondisi mabuk itu tidak tahu rokaatnya berapa, terus tidak tahu bacaannya yang dibaca apa, sholatnya bisa gak mari-mari. Betul ya? Ini rokaat pertama atau yang kedua, kedua apa yang ketiga, ketiga atau yang keempat, akhirnya tidak selesai-selesai. Nah itulah maka sholat itu membutuhkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was sholat, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau kepada Allah dengan dua cara, sabar dan sholat. Jadi sabar itu juga dipakai untuk kita caranya minta tolong, sholat juga dipakai sebagai media kita minta tolong. Pada tahun 90-an saya ini sudah keluar masuk penjara karena ada jadwal tugas khutbah di sana, khutbah Jumat di penjara Lowaru, penjara kelas 1. Ketika masuk penjara, saya dimintai ID card, KTP. Saya bilang, Pak, saya ini orang baik-baik, kenapa dimintai KTP? Pak, di sini SOP-nya kalau masuk penjara harus meninggal KTP. Baiklah kalau gitu. Begitu berjalan saya dikawal 2 sipir besar-besar orangnya. Pak, apakah di penjara tidak aman? Aman Ustadz, tapi harus kami kawal, nanti biar tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu melewati jalan namanya Indragiri atau jalan di samping kanan kirinya penjara itu, masjidnya itu di belakang sendiri, pintu masuknya depan.
Jadi jalannya itu panjang sepanjang itu sampai ke dekat kampung Sanan itu. Nah, masjidnya ada di belakang. Masjidnya besar sekali. Kira-kira menampung sekitar 2.500 orang. Nah, itulah semua orang-orang yang di penjara tadi itu dikeluarkan untuk sholat Jumat. Saya pikir di penjara itu sudah tidak ada lagi kejahatan. Aman lah sudah kan. Soalnya orang kan sudah dihukum semua itu kan. Saya pikir tidak akan beranilah mereka itu melakukan kejahatan lagi. Soalnya udah dihukum. Saya taruhlah sandal saya di situ. Terus di shock pertama saya dikenalkan, Ustadz, ini yang ngebom Borobudur. Yang ini Ustadz, itu pemburu berdarah dingin gitu. Jadi ini yang di shock pertama ini yang pakai tato-tato tuh. Masya Allah. Masjidnya namanya At-Taubat. Berarti kan tempatnya orang taubat ya. Aman lah sudah. Tapi seandainya saya ngomong, bapak-bapak ini pasti masuk neraka, kira-kira saya bisa pulang gak? Iya kan? Wah, saya ini harus hati-hati nih khutbah di penjara ini. Jangan-jangan saya pulang tinggal nama lah kira-kira. Jadi ketika saya berdakwah pun amar ma'ruf nahi mungkar, saya juga harus sabar walaupun di tengah-tengah penjahat. Karena apa? Karena Allah itu sudah mengingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illa ladina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau orang sudah beriman, beramal soleh, jangan lupa nasihati juga lah orang lain, saling menasihati, tapi dalam kebenaran dan kesabaran. Walaupun saya khutbah Jumat, saya tetap harus sabar di depan para penjahat yang sudah dihukum. Nah, supaya dengan dakwah kita ini mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu menyentuh, bukan menyinggung. Dakwah itu asah, asih, asuh, bukan gasak, gesek, gosok. Nah, dibutuhkan kesabaran. Setelah selesai saya khutbah, sandal saya hilang. Ditanya sama takmir, Ustaz tadi ditaruh di mana sandalnya ya? Di sini, di depan, dekatnya shop pertama. Oh sebentar Ustaz ya. Diumumkanlah kemudian, bapak-bapak tolong yang mengambil sandalnya Ustaz dikembalikan. Woi, langsung teriak yang lain, woi, sandalnya Ustaz aja dicolong Nah, ternyata sesama penjahat itu juga begitu ya. Wah, akhirnya yang lain-lainnya nyolong liane Ustaz. Jadi dianggap kalau mencuri sandalnya teman itu sudah berdosa, apalagi nyolong sandalnya Ustaznya sendiri gitu. Akhirnya dikembalikan, mohon maaf Ustaz, saya tidak tahu kalau ini sandalnya Ustaz. Ya itulah, ternyata di penjara pun juga masih terjadi kejahatan. Jadi kejahatan itu ada di mana-mana. Ingat kata Bang Nabi, kejahatan itu karena faktor N dan faktor K. N itu niat, K itu kesempatan. Sebenarnya tidak hanya kejahatan, kebaikan pun juga ada faktor N dan ada faktor K. Kalau tidak ada niat, walaupun sudah di masjid ya tidak ada yang sholat. Perlu kesempatan. Kesempatan kita tadi sudah diumumkan sama Mas Jemi ya, suaranya. Padahal bukan orangnya itu tadi yang mengumumkan, orangnya ada di pos security sana. Kok bisa itu mengumumkan itu? Ternyata suaranya direkam. Tapi harus sabar, walaupun sudah direkam, orangnya sendiri harus datang. Nanti ada yang mengumumkan Mas Jemi pengumuman, ternyata Mas Jemi sendiri tidak sholat di sini. Kan dicari sama orang. Mana yang tadi yang mengumumkan? Kan suaranya ini kok. Itulah butuh kesabaran. Jadi Mas Jemi harus tetap sabar. Selain mengumumkan juga harus datang. Nah itulah butuh kesabaran.
Dalam kebaikan butuh kesabaran, dalam menghindari larangan juga butuh kesabaran. Semoga kesabaran kita di bulan Rajab ini kita pertahankan sampai nanti di bulan depan, bulan Sya'ban, dan kita tingkatkan di bulan Ramadan. Kalau pisau menyayat tubuh, masihlah ada harapan sembuh. Kalau lisan menyayat hati, kemana obat akan dicari? Air telaga warnanya biru, tempat mandi si anak darah. Kalaulah ada kata keliru, jangan simpan di dalam dada. Bahasa Inggrisnya, kecepot gulana mira, mung beda salah lopota gulanya ona sepora. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga hasil visitasinya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.